Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, jadi insya Allah kita akan langsung mulai saja. Mudah-mudahan teman-teman atau ibu-ibu yang belum bergabung bisa segera ikut bergabung. Dan pembahasan kita pada malam hari ini insya Allah terkait tentang tafsir isti'adzah atau ta'awudz, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga tafsir basmalah, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita belum masuk ke dalam tafsir surat-surat tertentu. Jadi kita benar-benar kita awali dengan dari ta'awud, kemudian basmalah, kemudian di pertemuan berikutnya nanti juga belum masuk ke dalam tafsir surat di juz 30. Kita akan awali insyaallah di pertemuan berikutnya tafsir surat Al-Fatihah terlebih dahulu insyaallah taala. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan sedikit mengulas pelajaran kita yang lalu, ya, karena mungkin ada beberapa ibu-ibu yang tidak sempat hadir di pertemuan sebelumnya atau terhambat dengan jaringan sinyal, ya, sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran dengan penuh. Dan insya Allah sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita akan sedikit mengulas pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang muqaddimah, ya, pendahuluan sebelum masuk ke dalam tafsir-tafsir juz 30. Jadi kita awali dengan definisi Al-Qur'anul Karim, kemudian juga definisi dari tafsir, kemudian kita juga membahas tentang hukum mempelajari ilmu tafsir, manfaat mempelajari ilmu tafsir, dan yang terakhir kita telah membahas tentang referensi yang diambil di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim. Kita akan ringkas saja Al-Qur'anul Karim secara bahasa. Ya, pertama definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri kita sudah jelaskan secara bahasa yang artinya diambil dari kata qara'a yaqra'u bima'na matsluwun, bima'na tala, bima'na ismil maf'ul. Al-Qur'an secara bahasa diartikan dengan matsluwun, artinya sesuatu yang dibaca. Dan ada juga definisi lain, yaitu Al-Quran secara bahasa artinya al-jami', diambil dari kata kerja jama'a yajma'u, yang artinya yang mengumpulkan. Apa yang dimaksud dengan yang mengumpulkan? Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang mengumpulkan berita-berita dan juga hukum-hukum. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Quranul Karim didefinisikan oleh para ulama kalamullah, yaitu kalam Allah, perkataan Allah, al-munazzal ala khatami anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalamullah yang diturunkan kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu yang seseorang membacanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin ada yang kurang dari pengertian definisi Al-Qur'an secara istilah ini. Di antara tambahannya adalah biwasilati Jibril alaihi salam. Jadi Al-Qur'an turun melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, jadi saya ulangi, berarti pengertian Al-Qur'an secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Dan orang yang membacanya maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang definisi tafsir. Tafsir secara bahasa adalah al-kashfu 'anil mughatti, yaitu menyingkap sesuatu yang tertutup. Ini secara bahasa. Dan secara istilah kita sudah menjelaskan
Tafsir adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan tentang makna-makna ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian hukum mempelajari ilmu tafsir. Ada dua hukum. Yang pertama fardu kifayah dan yang kedua fardu ain. Hukum mempelajari ilmu tafsir secara mendetail. Ya, artinya mempelajari ilmu tafsir secara menyeluruh dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Yang artinya apabila sudah ada sebagian orang yang mempelajari, maka sebagian yang lain gugur dari kewajiban tersebut. Dan sekarang kita lihat sudah ada belum? Sudah banyak sekali para ulama yang mempelajari ilmu tafsir. Artinya fardu kifayah ini telah gugur bagi kita. Tetapi bukan berarti ini menghalangi kita untuk bisa mempelajari ilmu tafsir juga secara mendetail. Kemudian hukum mempelajari ilmu tafsir juga ada fardu ain. Fardu ain artinya kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang, setiap individu muslim. Yang hukum ini fardu ain, hukum mempelajari tafsir ya fardu ain itu bukan mempelajari tafsir secara mendetail, akan tetapi mempelajari tafsir mempelajari tafsir dari beberapa ayat sehingga dia bisa mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan selama di dunia ini. Kewajiban-kewajiban dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan kemarin, contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya untuk salat wa aqimus shalah wa atuz zakah, atau Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk berhaji. Maka ini wajib untuk setiap muslim pelajari. Agar apa? Agar setiap muslim ini tahu tentang adanya kewajiban salat, adanya kewajiban zakat, adanya kewajiban haji, adanya kewajiban berpuasa. Jadi hal ini mempelajari ilmu tafsir untuk ayat-ayat yang berkaitan tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, maka hukumnya fardu ain. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang referensi di dalam mengambil ilmu tafsir. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran ada 4 referensi kita. Yang pertama, kalamullah, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Ya, kita sudah memberikan contoh di antaranya dalam surat Al-Qari'ah, surat At-Tariq, ya. Nanti ibu-ibu bisa coba dibuka Al-Qur'annya surat At-Tariq dan surat Al-Qari'ah. Di situ Allah bertanya, "Wa ma adraka mal qari'ah?" Ya, tahukah kamu tentang Al-Qari'ah itu apa? Lalu Allah sebutkan, tafsirkan ayat Al-Qari'ah itu dengan ayat yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, referensi yang kedua adalah kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya Nabi. Jadi kita mendapatkan tafsiran Al-Quran itu melalui kalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataannya Nabi, yang artinya menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan sunnah. Ya, contohnya kemarin ayat di dalam Al-Quran lilladzina ahsanu wa ziyadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam az-ziyadah menafsirkan kata az-ziyadah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita artikan az-ziyadah secara bahasa artinya tambahan. Akan tetapi di sini ternyata Rasulullah menafsirkan kalimat az-ziyadah artinya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, referensi yang ketiga adalah kalamus sahabah, perkataannya para sahabat. Mengapa perkataan sahabat ini bisa dijadikan referensi di dalam ilmu tafsir? Ya karena para sahabat adalah orang-orang yang langsung bertalaki, belajar dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an turun di zamannya mereka, turun di zamannya para sahabat, dan tentu mereka orang-orang yang lebih faham dan lebih tahu tentang Al-Qur'an. Dan dikatakan para sahabat ini adalah orang-orang yang paling jujur setelah para nabi. Ya, contoh mufassir atau ahli tafsir dari kalangan sahabat yang terkenal adalah Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kita contohkan kemarin di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Ya, lamastumun nisa yang menyentuh
Maaf tadi agak ada gangguan sedikit ya. Qadarullah wifi-nya terputus ini. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sudah sampai tentang referensi di dalam penafsiran Al-Qur'an. Yaitu yang ketiga adalah kalam tabi'in. Ya. Setelah yang keempat, setelah perkataan para sahabat, maka yang berikutnya adalah perkataan para tabi'in. Ya, kenapa perkataan para tabi'in bisa kita jadikan sebagai referensi? Ya, karena mereka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk zaman yang terbaik, ya, yaitu zaman sahabat, zaman beliau tabi'in. Dan apa perbedaannya tabi'in dan juga sahabat? Kita sudah jelaskan kemarin, saya ulangi. Jadi sahabat itu adalah mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya yang pertama apa? Hidup di zaman Nabi. Syarat yang kedua, pernah bertemu dengan Nabi. Artinya bertemu di sini tidak hanya bertemu berpapasan, ya. Sekiranya dia hanya melihat dari jauh pun itu bisa dikatakan bertemu. Ya. Intinya dia pernah bertemu atau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang ketiga beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keempat syarat yang terakhir adalah dia mati di dalam keadaan beriman. Maka jika memenuhi 4 syarat ini, maka dia bisa dikategorikan sebagai sahabat. Jadi walaupun dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan apabila dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi SAW, maka dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Ya, saya contohkan kemarin ada Raja An-Najasyi rahimahullah, ada Uwais Al-Qarni rahimahullah. Mereka-mereka ini tidak hidup di zaman Nabi, akan tetapi apa? Tidak bertemu dengan Nabi SAW. Mereka hanya bertemu dengan para sahabat. Ya. Lalu pengertian tabi'in, ya, tabi'in itu adalah mereka yang pertama hidup ya di zaman para sahabat, melihat sahabat, pernah melihat para sahabat, ya, walaupun hanya satu orang. Kemudian mereka beriman dengan Nabi atau dalam keadaan Islam, dan yang keempat mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam. Maka ini bisa dikategorikan sebagai tabi'in. Ya, jadi itu mungkin sekilas tentang pelajaran yang kita ambil di pertemuan yang lalu. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah di pertemuan yang kedua ini kita akan sedikit membahas tentang tafsir atau makna dari al-isti'adzah dan juga kalimat basmalah. Ya, al-isti'adzah. Al-isti'adzah atau yang kita kenal dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita akan awali Ibu dengan makna dari isti'adzah itu sendiri. Ya, apa arti dari isti'adzah? Ya, isti'adzah itu berasal dari kata awwadha yu'awwidhu. Ya, jadi meminta perlindungan. Ya. Jadi isti'adzah juga diartikan dengan al-iltija yang artinya perlindungan atau memohon perlindungan. Ini secara bahasa. Jadi isti'adzah arti secara bahasa apa? Memohon perlindungan. Kemudian secara istilah ya ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama mufassirin. Di antaranya saya akan sebutkan di antara definisi dari Al-Imam At-Tabari rahimahullah yang memiliki kitab tafsir At-Tabari. Ya, al-isti'adzah itu apa? Al-istijarah. Isti'adzah artinya al-istijarah yang artinya juga memohon perlindungan. Ya, wa ta'wilu qaulil qail, dan tafsir dari kalimat isti'adzah ini adalah astajiru billah duna ghairihi min sa'iri khalqihi minasyaitani ay yadurrani fi dini aw yasuddani an haqqin yalzamuni li rabbi. Jadi makna isti'adzah, ya, tafsir dari kalimat isti'adzah, maksud dari kalimat kita memohon perlindungan kepada Allah, maksudnya apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah, ya, dari selain Allah.
yaitu dari seluruh makhluknya. Kita memohon kepada Allah perlindungan dari gangguan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan minasyaitani ayyadurrani fi dini. Jadi kita memohon perlindungan dari segala makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari syaitan agar mereka tidak mencelakakan agama kita fi dini. Au yasuddani an haqqin yalzamuni li rabbi. Ya, atau kita juga memohon perlindungan kepada Allah agar apa? Agar syaitan ya, kemudian makhluk-makhluk lainnya tidak mampu untuk memalingkan kita dari kebenaran. Ya, ini makna dari Al-Imam At-Tabari. Jadi maknanya isti'adzah adalah memohon perlindungan kepada Allah dari seluruh makhluknya dan juga dari syaitan agar mereka tidak mencelakakan kita, diri kita, mencelakakan agama kita, dan juga agar mereka tidak bisa memalingkan kita dari kebenaran. Ini definisi dari Al-Tabari. Saya akan jelaskan juga definisi dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa ma'na a'udzubillah minasyaitonir rajim ay astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi artinya ya ini sama ya, masih sama. Konteksnya sama, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah, memohon aku berlindung di sisi Allah ya dari syaitan yang terkutuk. Ayyadurrani fi dini au dunyaya, yang hendak mencelakakan agamaku dan juga duniaku. Au yasuddani an fi'lin ma umirta bihi, ya atau memalingkanku dari perbuatan yang telah engkau perintahkan, yang telah Allah perintahkan. Ya intinya di sini makna dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan agar syaitan tidak dapat memberikan celaka, mencelakai kita, mencelakai agama kita, mencelakai urusan dunia kita. Dan agar syaitan juga tidak memalingkan kita dari perbuatan baik, tidak memalingkan kita dari ibadah kepada Allah, tidak memalingkan kita dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi ini makna isti'adzah secara bahasa maupun secara istilah. Ya, dan juga ini adalah makna dari kalimat a'udzubillah. Ini tafsiran dari kalimat a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan a'udzubillah minasyaiton. Ya. Syaitan, apa itu syaitan? Al-Imam At-Tabari juga menjelaskan tentang apa itu syaitan. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari wa syaitanu fi kalamil Arab, ya, dan istilah syaitan ya dalam perkataan orang Arab adalah kullu mutamarrid minal jinni wal ins wad dawabi wa kulli, segala sesuatu yang membangkang. Beliau sebutkan ini syaitan dari kalangan jin, manusia, binatang atau yang lain. Jalla thana'uhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, ya, di dalam surat Al-An'am. Al-Imam At-Tabari ya membawakan dalil. Jadi syaitan itu tidak hanya jin, tapi apa-apa yang membangkang dari manusia, jin, binatang itu bisa dinamakan syaitan. Dalilnya sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 112, dan telah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, ya, musuh dari kalangan syaitan manusia maupun jin. Ya, faja'ala minal ins syayatin mislul ladzi ja'ala minal jin. Jadi kata Imam At-Tabari, tidak hanya syaitan itu dari kalangan jin, bisa juga syaitan itu dari kalangan manusia. Yang artinya mereka-mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari syaitan. Kemudian kita lanjutkan a'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan.
Kita sudah jelaskan makna a'udzubillah, makna syaitan. Yang terakhir ada ar-rajim. Kalimat ar-rajim. Ya, kalimat apa makna dari kalimat ar-rajim? Ar-rajim ini secara bahasa diambil dari kata rojama yang bermakna roma, yang artinya melempar, ya. Baik melempar dengan perbuatan atau melontar dengan perkataan, ya. Jadi ini makna secara bahasa dari kalimat rojama. Kenapa syaitan disifati dengan dengan kata ar-rajim? Ya, di sini disebutkan karena Allah telah mengusir dan melemparnya. Ya, ini mengapa disifati syaitan ini dengan ar-rajim, karena Allah telah melempar syaitan ini, telah mengusir. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, kalimat ar-rajim sendiri bermakna al-mal'un, al-mashtum. Ya, ar-rajim sesuatu yang dilaknat dan sesuatu yang dicaci. Ya, jadi maknanya buruk sekali dari ar-rajim ini. Maka kalau kita gabungkan makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya aku berlindung kepada Allah, ya, dari syaitan, agar syaitan tidak mencelakakan duniaku, agamaku, dan tidak dapat memalingkan diriku dari perbuatan baik dan dari apa-apa yang telah Allah perintahkan. Jadi ini makna dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya penjelasan saya. Nanti sekiranya memang ada yang perlu diulang, nanti di akhir mungkin bisa ibu-ibu tanyakan. Baik. Kemudian kita lanjut kepada lafaz-lafaz dari isti'adzah. Karena lafaz isti'adzah tidak hanya satu. Tidak hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa lafaz, ya, isti'adzah ini. Lafaz yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini lafaz yang umum yang sudah kita ketahui, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lafaz ini ada berdasarkan dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk membaca ta'awud dengan lafaz ini. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah, ya, minta perlindungan agar tidak diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Ya. Kemudian lafaz yang kedua. Tadi lafaz yang pertama ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian lafaz yang kedua, kalimat lafaz seperti ini bunyinya. A'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonirrajim. Ya, ada tambahan kalimat as-sami'il alim setelah a'udzubillah. Saya ulangi. Jadi yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua a'udzubillahis sami'il alimi minasyaitonirrajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Ini lafaz yang kedua. Lafaz yang berikutnya yang ketiga, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi nafthihi fa tha wa nafthihi. Yang kedua fa kha wa nafthihi. Ya, ini juga kalimat isti'adzah ini yang ketiga ini biasanya diucapkan ya oleh Rasulullah ketika sholat. Jadi setelah kita membaca istiftah, maka kita membaca isti'adzah, ta'awud. Nah, isti'adzah inilah yang sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat. Jadi apa? A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Sama dengan yang kedua, ada tambahan di akhirnya. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, ya, lagi Maha mengetahui min hamzihi, dari kegilaan.
Kemudian wa nafthihi, dari tiupan. Wa nafthihi, dan dari kesombongan. Maksudnya dari kegilaan syaitan, dari tiupan syaitan, dan juga dari kesombongan syaitan yang terkutuk. Ya. Itu lafadz yang ketiga, dan itu merupakan juga lafadz yang terakhir. Jadi untuk lafadz kalimat isti'adzah ada tiga. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, tambahan kalimat as-sami'il alim setelah a'udzubillah. A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Dan yang terakhir, a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, itu lafat-lafat kalimat isti'adah. Lalu sekarang pertanyaannya, apa hukumnya membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran? Ya. Bagaimana hukumnya membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quran? Ya, penjelasannya, ya, hukum membaca ta'awud itu sunnah mustahab. Termasuk membaca basmalah pun para ulama mengatakan itu sunnah. Jadi bukan hal yang wajib. Yang artinya jika kita tidak membaca isti'adzah maka tidak berdosa. Ya, tidak mengapa dan tidak berdosa. Akan tetapi alangkah baiknya kita mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca isti'adzah di setiap kali kita ingin membaca Al-Quran. Ya, dan ini juga merupakan perintah Allah, tadi sudah kita bacakan ayatnya di dalam surat An-Nahl ayat 98 tadi, fasta'dah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Lalu kalau Allah sudah memerintahkan, kenapa hukumnya sunnah? Ya. Para ulama membawakan dalilnya, ya, membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Anas sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ketika itu tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, ya. Lantas para sahabat bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengatakan, ya, aku tersenyum karena baru saja turun kepadaku sebuah ayat. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Tadi ada yang bertanya An-Nahl ayat berapa? An-Nahl ayat 98. Ya. Dari hadis ini maka para ulama menyimpulkan bahwasannya hukum membaca isti'adzah ini sunnah. Ya. Hukumnya sunnah membaca isti'adzah karena ketika itu Nabi SAW turun kepadanya sebuah ayat dan menceritakan kepada para sahabat, Nabi hanya membaca basmalah saja tanpa membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi itu penjelasan tentang kalimat isti'adzah. Dan di sini ada beberapa kondisi yang dianjurkan untuk membaca kalimat isti'adzah ini, ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan saat hendak membaca Al-Qur'an. Dalilnya jelas tadi surat An-Nahl ayat 98. Yang kedua saat terjadi was-was, ya, saat diri kita ini datang rasa was-was, ya. Maka ketika kita merasa was-was, maka kita dianjurkan untuk membaca kalimat isti'adzah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbuk fa idza balagha dzalik falyasta'id billahi
falyasta'id billah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian, kemudian berkata, siapa yang menciptakan seperti ini, seperti ini? Ya, sampai dia berkata, siapa yang menciptakan Allah? Jika sampai hal itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketika datang kepada kita was-was ya dari syaitan, tiba-tiba kita tidak meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang dalam diri kita pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Ya, bagaimana wujud Allah? Siapa yang menciptakan saya? Nah, ini was-was dari syaitan akan keyakinan kita kepada Allah. Maka ketika itu Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membaca ta'awudz ini. Ya, Rasulullah menyuruh kita untuk falyasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kemudian apa? Anjuran beberapa waktu yang dianjurkan untuk membaca isti'adzah ini ketika salat, ya. Ketika salat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk membaca isti'adzah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan baca doa sebelum membaca Al-Fatihah setelah istiftah, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Kemudian saat mimpi buruk, ya, ketika kita tertidur di malam hari kemudian mimpi buruk lalu terbangun, maka ucapkanlah kalimat isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang hal ini. Beliau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah minallah, ya, wal hilm minasyaiton. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu datang dari Allah, sedangkan mimpi buruk itu datang dari syaitan. Fa idza halama ahadukum hulman yakhafuhu, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita apabila di antara kalian ada yang mimpi buruk, ya. Dan mimpi itu menakutkan kalian, ya, memberikan rasa takut kepada kita. Maka apa? Rasulullah menyuruh kita untuk meludah, ya, ke sebelah kiri, tentunya dengan ludah yang ringan saja, dan wal yata'awwadz billahi min syarriha fa innaha la tadurruhu. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hal itu tidak akan membahayakan dia. Jadi kalau kita mimpi buruk terbangun, maka disunahkan untuk meludah ke kiri, ya. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca kalimat isti'adzah, ya. Dan masih banyak, ya, waktu-waktu lainnya yang dianjurkan untuk membaca isti'adzah, terutama ketika kita masuk ke WC, kemudian ketika kita masuk masjid juga itu dianjurkan untuk membaca isti'adzah, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang tafsir dari kalimat basmalah. Al-basmalah. Kalau kita menyebut basmalah itu berarti lengkap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah. Adapun kalimat bismillah saja ini dinamakan dengan kalimat tasmiyah. Ya, tasmiyah itu bismillah. Adapun basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa arti dari kalimat basmalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita artikan secara perkata, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dan basmalah ini memiliki keutamaan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Imam Ahmad bin Hambal, ya, di dalam musnadnya meriwayatkan dari sahabat, beliau mengatakan la taqul ta'isha syaitan fa innaka idza qulta ta'isha syaitan ta'azama wa qala biquwwati sara'tuhu. Ya. Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya mengatakan janganlah engkau mengucapkan celaka syaitan. Karena jika engkau mengucapkan kalimat ini celaka syaitan, maka ia akan membesar, maka dia akan sombong. Ya, dan ia berkata dengan kekuatanku aku akan jatuhkan dia. Jadi Imam Ahmad bin Hambal di sini mengatakan jangan sekali-kali kita mengatakan celakalah syaitan. Ketika kita mengatakan perkataan ini maka syaitan akan berkata dan akan menyombongkan dirinya.
ya, dengan segala kekuatan aku akan hancurkan engkau, aku akan jatuhkan dia. Ya, tetapi apa yang harus kita katakan? Wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yasira misla dzubab. Ya. Jadi jangan katakan celaka syaitan, tapi ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah, maka apa? Maka syaitan ini akan merasa terhina, ya, akan merasa rendah dirinya ini. Hatta yasira misla dzubab. Sampai setan ini akan, ya, mengecil sampai sebesar lalat, ya. Sampai sebesar seekor lalat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ya, dalam hadisnya, kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah akan al-abtar. Abtar itu terputus, artinya terputus dari keberkahan, terputus dari kebaikan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Di dalam surat Al-Kautsar. Nanti kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Kautsar. Jadi Al-Abtar adalah yang terputus. Maksudnya apa yang terputus? Yang terputus dari kebaikan, yang terputus dari keberkahan. Baik, kita akan perinci kalimat bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya. Di sini ada sesuatu yang tersembunyi, ada kata yang tersembunyi, ya. Jadi sebelum kalimat bismillah di sana ada kalimat abtadi'u, yaitu aku memulai. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah arti sesungguhnya adalah aku memulai sesuatu, ya, dengan menyebut nama Allah. Ini makna dari kalimat bismi, ya. Jadi sebelum kalimat bismi itu ada kata abtadi. Para ulama menjelaskan ada kata abtadi, yaitu artinya aku memulai. Ya, jadi kalau kita artikan bismillah, aku memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ya, begitu juga ketika kita ingin makan. Bismillah berarti artinya aku memulai makan dengan menyebut nama Allah. Atau kita memulai untuk belajar. Bismillah berarti artinya aku memulai belajar ini dengan menyebut nama Allah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, bismillah itu makna dari bismillah. Kemudian di lafaz bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita ulangi, maaf, ya, dari kata bismillah dan sebut nama Allah. Para ulama sini juga mengatakan menafsirkan tentang kalimat bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Yang dengan menyebut nama Allah tersebut kita berharap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyebut nama Allah di dalam permulaan kegiatan kita, misalnya kita ingin makan, kita ingin berangkat kerja, kita ingin belajar, artinya kita berharap kita mendapatkan keberkahan dari setiap apa yang kita kerjakan. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman, bismillah, bismi dengan menyebut Allah, lafaz jalalah. Yang perlu kita ketahui, lafaz jalalah Allah ini adalah lafaz atau nama yang tertinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan Allah ini adalah nama, ya, yang mewakili seluruh nama-nama, seluruh Asmaul Husna, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah nama yang tertinggi bagi Allah, maka nama tersebut hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Jadi kalau ada nama Allah, maka haram, tidak diperbolehkan. Karena nama ini adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman artinya tadi yang Maha Pengasih. Ya.
kalimat Ar-Rahman di dalam bahasa Arab dia menggunakan wazan fa'lan, Rahman. Ya, kalimat-kalimat bahasa Arab yang menggunakan wazan fa'lan, Rahman artinya dia yang dia memiliki apa ya? Banyak gitu. Jadi seperti Ar-Rahman yang Maha Pengasih artinya yang banyak mengasihi, ya. Yang banyak mengasihi. Jadi tidak hanya Maha Pengasih karena dia bentuk wazannya itu Rahman, Fa'lan, ya. Maka artinya yang Maha banyak memberikan kasih sayang, ya. Ini dari makna Ar-Rahman. Dan Rahman juga ini merupakan nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama tertinggi setelah Allah yang kedua adalah Rahman. Maka Rahman ini tidak boleh juga disifati kepada manusia, ya. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian, ya ketika menamai anak, ya, jangan kita menamai anak dengan kalimat Rahman itu sendiri. Namanya Rahman, tapi harus kita sandarkan dengan kalimat Abdu, Abdur Rahman, hamba Allah, ya. Jadi para ulama melarang, ya, memberikan nama seseorang dengan nama Ar-Rahman saja, Rahman saja namanya. Ya, karena Rahman ini dijelaskan para ulama adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia nama yang tertinggi kedua setelah kalimat Allah, kemudian ada Ar-Rahman. Maka dua nama ini adalah nama yang khusus bagi Allah yang tidak boleh dimiliki oleh hamba-hambanya atau yang tidak boleh dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi jadi ketika kita memberikan anak, kita perhatikan, ya, jangan sampai kita asal-asal memberikan nama kepada anak. Berikan nama kepada anak kita dengan nama-nama yang baik, ya. Dan Rahman sekali lagi tidak boleh kita berikan nama dengan Rahman sendiri, tetapi harus disandingkan dengan kalimat Abdu. Jadi Abdur Rahman yang artinya hamba Allah. Itu makna dari Rahman. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim artinya tadi yang Maha Penyayang. Ar-Rahman tadi Maha Pengasih. Ya. Ar-Rahim maknanya apa? Yaitu yang mencurahkan kasih sayang kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tadi Ar-Rahman bisa juga kita artikan sebagai zat yang maha luas rahmatnya, yang maha luas kasih sayangnya. Ya, ini dari Ar-Rahman. Ar-Rahim maka artinya Allah adalah zat yang memberikan kasih sayang, memberikan rahmat kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Ya, ini dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha pemberi kasih sayang, yang Maha memberikan banyak kasih sayang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha memberikan banyak kasih sayang, ya, Ar-Rahim dan lagi Maha memberikan kasih sayang kepada rahmat, memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ini makna secara tafsir mendetailnya, ya. Kalau kita berikan makna secara singkatnya, ya, cuma Bismillahirrahmanirrahim jadi artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian hukum membaca basmalah, ya. Sama seperti isti'azah tadi, hukumnya itu mustahab saja, ya. Hukumnya mustahab, tidak sampai derajat wajib, ya. Lalu pertanyaannya, apakah bismillah ini masuk ke dalam ayat Al-Qur'an? Ya. Bismillah ini masuk atau tidak ke dalam ayat Al-Qur'an? Kalau kita bertanya tentang kalimat bismillah sendiri, masuk karena memang ada ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi lafaz bismillah. Seperti di dalam surat An-Naml, ya, yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Ya, menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang memberikan surat kepada Ratu Saba ketika itu. Di situ dijelaskan wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kalimat bismillahirrahmanirrahim termasuk di dalam ayat Al-Qur'an? Iya, termasuk. Ya, karena ada satu ayat yang berbunyi tentang kalimat lafaz ini bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau pertanyaannya apakah lafaz bismillah di setiap awal surat masuk ke dalam
ayat Al-Qur'an, maka itu jawabannya tidak masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, kecuali dalam surat Al-Fatihah. Ini pun masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah bismillah masuk dalam ayat pertama dari surah Al-Fatihah atau tidak? Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan tentang tafsir surah Al-Fatihah, insya Allah. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sebutkan tentang basmalah di awal surat ya. Jadi basmalah itu ada di setiap awal surat kecuali apa? Kecuali di surat At-Taubah ya. Itu memang tidak ada kalimat basmalah. Maka para ulama di sini memerintahkan kita untuk tidak membaca basmalah ketika kita memulai surat At-Taubah. Kenapa? Ada sebagian ulama yang memberikan penjelasan, diantaranya pendapat yang menjelaskan bahwasanya surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu sebenarnya berkesinambungan secara makna ayat. Oleh karenanya kita tidak diperintahkan untuk membaca basmalah pada awal surat tersebut. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan juga tentang waktu-waktu yang dianjurkan ya bagi kita untuk membaca kalimat basmalah ini ya. Kapan saja kita membaca kalimat basmalah ya. Yang pertama, setiap kali kita memulai pekerjaan kita. Setiap kali kita ingin memulai pekerjaan kita. Dan ini sudah tadi saya sebutkan hadisnya, kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ya, jadi dianjurkan membaca basmalah sebelum memulai setiap pekerjaan kita. Ya, agar apa? Agar pekerjaan yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang penting juga membaca basmalah ketika hendak masuk ke kamar kecil, ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadumul khala ay yaqula bismillah." Jadi Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, penghalang antara mata jin dan aurat manusia ketika masuk kamar kecil adalah ucapan bismillah. Maka dianjurkan kita mengucapkan bismillah ini ketika kita masuk ke kamar mandi. Agar apa? Agar aurat kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mata-mata jin. Ya mungkin kita bisa terlindung dari mata-mata manusia. Ya, akan tetapi apa? Di sana masih ada kalangan jin yang bisa melihat aurat kita. Lalu bagaimana caranya agar Allah menutup aurat kita di mata para jin, yaitu dengan mengucapkan bismillah sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Yang ketiga, sebelum berwudu, ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan la wudu'a liman lam yadhkurismallahi taala alaih. Ya, tidak dikatakan orang itu sudah berwudu kalau dia tidak membaca basmalah sebelum berwudu. Ya, artinya seseorang tidak dikatakan dia wudunya sah kalau tidak dimulai dengan bismillah. Ya. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sebelum makan, ya, juga sebelum makan. Nah, yang perlu ibu-ibu ketahui, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya ketika kita berdoa sebelum makan itu hanya mengucapkan kalimat tasmiyah, yaitu bismillah. Ya, karena di hadis itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, samillah, ucapkanlah bismillah.
Ya, bukan ucapan basmalah tapi tasmiyah. Bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Samillah wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dengan dirimu. Ya, jadi sunnah di dalam membaca doa sebelum makan itu, sunnahnya itu tasmiyah, itu membaca kalimat bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana dengan doa yang masyhur di kalangan kita? Allahumma barik lana fima razaqtana, ya. Bagaimana dengan doa tersebut? Doa tersebut ya justru Nabi mengajarkan kita doa itu bukan sebelum makan. Jadi doa Nabi SAW mengajarkan kita doa Allahumma barik lana itu doa ketika kita diberikan makan oleh orang lain. Ya. Jadi ketika kita ditraktir orang atau ketika kita dijamu oleh orang, setelah selesai kita memakan makanan tersebut, maka kita disunahkan untuk mendoakan orang yang memberikan makan kepada kita. Doanya seperti apa? Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Yang artinya Allah ampunilah dosa dia. Kita mendoakan orang yang memberikan kita makan. Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah dia fima razaqtahu, dari apa-apa yang engkau berikan rezeki kepadanya, waghfir lahu, dan ampunilah dia, warhamhu, dan kasihanilah dia. Ya. Jadi justru doa itu diajarkan oleh Nabi ketika kita selesai makan makanan yang dijamu oleh orang lain. Ya. Jadi semoga ini bisa menjadi pengetahuan bagi ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, doa yang disunahkan sebelum kita melaksanakan sebelum kita makan adalah hanya ucapan bismillah saja. Jadi bismillah kemudian kita makan. Ya. Baru setelah makan ada doa lainnya. Kalau kita memakan makanan dari orang lain tadi kita doanya seperti itu, ya. Dan kalimat kemudian doa setelah makan juga kita baca alhamdulillahilladzi atamani hadza, ya, wasaqani. Nanti ibu bisa cek doanya di buku, ya, ibu, bagi ibu yang mungkin punya buku doa dan zikir karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu lengkap sekali doa-doanya, ya. Jadi yang banyak sekali mungkin kesalahan yang terjadi di antara kita tentang hal ini. Lalu pertanyaannya, apakah kita tidak boleh membaca doa seperti Allahumma barik lana fima razaqtana? Tidak ada larangan di dalam berdoa, ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita meyakini bahwasannya doa tersebut adalah doa yang Nabi ajarkan khusus untuk sebelum makan. Nah, ini yang menjadi permasalahan, ya. Karena kalau kita meyakini sebuah doa itu datang dari Nabi, padahal itu doa itu tidak datang dari Nabi dan tidak Nabi ajarkan, artinya kita berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini jelas tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, mari kita berdoa sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua. Ya, jadi bukan berarti kalau mungkin ada beberapa ibu-ibu yang bertanya, bukankah itu baik? Ya, iya benar. Kita berdoa baik, ya. Apalagi kita di situ doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah kami atas apa-apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami. Itu doa yang baik sekali, ya, diperbolehkan. Ya, akan tetapi saya ulang, permasalahannya adalah ketika kita meyakini bahwasannya doa tersebut itu datang dari Nabi atau doa tersebut Nabi ajarkan kepada kita, padahal tidak seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita memulai dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu mengucapkan bismillah, ya. Semoga bisa difahami ya ibu-ibu sekalian. Lalu bagaimana kalau misalnya kita lupa, ya, karena mungkin saking laparnya langsung ada makan di depan kita, langsung kita makan tanpa basa-basi, bahkan tanpa mengucapkan bismillah. Artinya kita lupa mengucapkan bismillah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Kalau di antara kalian ada yang makan, maka sebutlah nama Allah. Fa inna siya ayyadhkur ismallah, ya, apabila di antara kalian ada yang lupa untuk mengucapkan kalimat bismillah,
maka ucapkanlah kalimat bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Jadi doa sebelum makan, kalau kita lupa nih, kalau kita lupa membaca doa sebelum makan, kita baru ingat di tengah makan kita lupa. Kita ingat, kita lupa baca bismillah, maka kita disudahkan untuk membaca bismillah. Ada tambahannya, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Ya, jadi ini adalah ucapan doa ketika kita lupa membaca bismillah sebelum makan. Ya. Kemudian di antara waktu yang penting juga ketika kita waktu yang dianjurkan ya untuk membaca bismillah. Di sini disebutkan ketika hendak berhubungan suami istri, ini juga penting sekali Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan ya wa jannibi syaitan ma razaqtana." Sum walida lam yadurrahu syaitan. Ya, kata Nabi SAW, jika di antara kalian ada yang ingin ya mendatangi istrinya atau ingin berhubungan suami istri, maka ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitani, Allah jauhilah kami dari syaitan, wa jannibi syaitani ma razaqtana, dan jauhilah syaitan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, itu berupa anak. Maka kata Nabi SAW, ketika kita sudah membaca doa itu, lam yadurrahu syaitan, maka syaitan tidak akan mampu memberikan mudarat bahaya kepada kita. Ya, dan yang terakhir adalah anjuran membaca basmalah, yaitu ketika menyembelih hewan sesembelihan. Ya, ini juga anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaih wa innahu lafisq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 121 yang bunyinya, wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah. Janganlah kalian makan apa-apa yang belum diucapkan kalimat nama Allah, yang belum diucapkan bismillah padanya, wa innahu lafisq. Karena itu adalah sesuatu yang fasik, artinya yang tidak halal. Ya, maka hati-hati ketika menyembelih, ucapkanlah bismillah. Kalau kita tidak mengucapkan bismillah, kata Allah, maka itu menjadi haram, menjadi sesuatu yang tidak halal. Tentunya ini berlaku pada hal-hal yang memang zahir bagi kita, yang jelas bagi kita. Misalnya mungkin suami ibu ya, ketika menyembelih ayam, menyembelih kambing, dan ibu melihat secara langsung, maka ingatkan untuk mengucapkan bismillah. Adapun ketika kita tidak mengetahui ya, ada orang memberikan kepada kita ayam, kambing, dan kita tidak tahu dia mengucapkan bismillah atau tidak, maka hal-hal seperti ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui. Ya, kita hidup di negeri muslim ya, dan tetangga-tetangga kita pun muslim, maka kita lihat zahirnya saja. Ya, insya Allah itu halal bagi kita. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahi daging kambing oleh orang Yahudi, dan beliau memakan daging kambing tersebut, padahal orang Yahudi yang memberikannya. Bisa jadi orang Yahudi tersebut tidak mengucapkan uh, bismillah ya. Jadi sekali lagi, hal ini pada hal-hal yang zahir saja. Ya, ketika suami ibu atau anak ibu mungkin menyembelih ayam, menyembelih kambing, ya ingatkan agar mereka bisa membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9 juga. Pelajaran yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya insya Allah mungkin kita akan buka sesi tanya jawab, dan mungkin akan kita batasi hanya untuk 3 orang saja. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan mungkin bisa lewat kolom komentar atau Zoom group chat, atau bisa bertanya langsung melalui audio. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Berarti makna kalau Ar-Rahman itu secara umum, kalau Rohim itu hanya khusus yang Allah kendakin aja ya, berarti itu kekhususan aja ya Ustaz ya? Ya, benar Ibu, benar ya. Ar-Rahman secara umum dan Ar-Rahim itu secara khusus ya Allah, yaitu Allah memberikan rahmat kepada yang Allah kehendaki saja.
Berarti yang dikendaki istilahnya dari khusus orang-orang beriman aja ya Ustadz ya. Kalau yang Iya. Iya benar Ibu, khusus orang-orang yang beriman. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, wa jazakillah khairan. Baik, ada lagi? Sekiranya penjelasan saya mungkin terlalu cepat, bisa nanti mungkin ibu-ibu bilang ya. Sekiranya ada yang tertinggal, insya Allah bisa saya ulang nanti. Atau sekiranya terlalu cepat, nanti saya akan perlambat pembahasannya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya Afwan, mau bertanya, jika di tengah wudhu lupa membaca basmalah dan baru ingat, bagaimana? Syukron. Ya, jika dia memang saatnya itu sebelum melaksanakan sholat, ya, alangkah baiknya dia bisa mengulang wudhunya kembali. Ya, sekiranya sudah, tetapi jika ingat ini lama sekali, mungkin dia sudah sholat, kemudian sudah melakukan aktivitas, dan dia ingat tadi sholat lupa untuk membaca basmalah. Maka bagi apa yang harus kita lakukan? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan hamba-hambanya yang memang lupa atau yang memang terpaksa. Di dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis qudsi Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih." Jadi Allah itu memaafkan dari hamba-hambanya yang lupa ya dan apa-apa yang memang dipaksa. Yang dipaksa contohnya seperti apa? Contohnya ketika diri kita misalnya hendak dibunuh sama orang, sudah ditodong pisau. Kita dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ya. Dan ini merupakan paksaan. Kalau kita tidak mengucapkan kalimat kekufuran, maka kita akan mati, dibunuh. Ya, maka lalu akhirnya apa? Kita mengucapkan kalimat kekufuran tentunya tanpa meyakini dari hati kita, maka itu diperbolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hamba tersebut. Ya. Jelas, Ibu? Ada lagi? Ya, di sini ada taib. Ya, jadi insya Allah malam ini akan ada hadiah pulsa sebesar 50.000 ya. Untuk 3 orang ya, Ibu ya. Untuk 3 orang saja. Jadi saya kasih pertanyaan, yang bisa jawab, maka dia akan mendapatkan hadiah pulsa. Nanti yang mau menjawab, silahkan mengklik fitur raise hand dulu, baru menjawab. Baik, sudah siap Ibu-Ibu? Baik, pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 2 saja ya, referensi di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Silahkan. Ummu Fakhitah. Ini Ummu Fakhitah terlebih dahulu ini. Yang silakan disebutkan. Maaf, suaranya terputus. Ya. Referensinya pertama, Ustaz. Ya, Ustaz.
Preferensinya kalamullah. Ya. Apa dimaksud Kalau dengan kalimah Allah? halo, Ya. Kalamullah maksudnya seperti apa, Bu? ini kedengaran Suaranya terputus, putus-putus ini, Bu. kalamullah. Ya, kalamullah. Ya, benar. Kemudian kalamullah itu seperti Al-Quran. Halo. Halo Pak Ustadz, kayaknya yang barusan ibunya sinyalnya putus. Nanti mungkin bisa dikasih kesempatan setelah pertanyaan selanjutnya ya, kalau misalkan mau Oke. lagi. Oke, mungkin pertanyaan yang sama ya. Di sini ada Melisa. Silahkan. Bisa disebutkan referensi dalam menafsirkan Al-Quran? Silahkan. Ibu Melisa. Bisa dengan audio? Oh, halo? Oh, sudah dijawab via chat ya. Tafsir dengan kalamullah, tafsir dengan kalam Nabi. Ya, kalamullah maksudnya apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalamullah maksudnya apa? Oh, iya, yaitu tafsir dengan ayat, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran juga taib. Kemudian kalam Nabi, ya, jadi kalam Nabi menafsirkan ayat dengan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Taib. Barakallahu fiki. Ya, jadi host ya yang pertama ada Ibu Melisa. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, makna dari ar-rajim secara bahasa. Ya, tadi sudah saya sebutkan makna ar-rajim. Ya, siapa yang mengangkat tangan? Yang terkutuk. Ibu Titik Purwanti, silakan. Ya, itu kan maknanya saya berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ada ar-rajim, makna lain secara bahasa yang didefinisikan oleh ahli bahasa. Saya sudah sebutkan tadi. Atau mau dihitung aja kali ya, kalau dalam hitungan kelima tidak menjawab, bisa dilempar ke selanjutnya gitu. Oh ya, boleh. Ibu. Ustaz, Afan anak tadi keluar sendiri nih jaringannya. Afan. Oh iya, Taib. Mufahirah nanti pertanyaan berikutnya ya, insya Allah ya. Oh iya. Ya. Taib, tadi. Baru masuk. Iya. Ibu Titik melempar dengan perbuatan atau perkataan. Oh, itu makna dari syaiton, syatona secara bahasa. Ini yang saya tanyakan, makna ar-rajim. Ya. Kita hitung mungkin sampai 5 ya. 1, 2,
3, 4. Sudah bisa jawab. Sesuatu yang dilaknat. Iya. Al-mal'un sesuatu yang dilaknat dan dicaci atau dihina. Baik. Barakallahu fiki. Jadi yang pertama yang bisa menjawab Ibu Melisa, kemudian yang kedua Ibu Titik Purwanti. Nah, yang ketiga mungkin karena tadi Ummu Fakhitah ya sudah mengangkat tangan, cuman qadarullah sinyalnya kurang bagus, kita berikan kesempatan. Ada Ummu Fakhitah? Iya, Ustaz. Insyaallah. Baik, pertanyaannya untuk Ummu Fakhitah. Silahkan disebutkan 2 saja. 2 keadaan atau 2 anjuran waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat isti'adzah. Ustazah, ketika hendak sholat, ketika membaca, Ketika hendak, kemudian ketika membaca Al-Quran, ketika Baik. sholat, ketika was-was. Oh, Masya Allah, taib, barakallahu fiki. Ketika sholat, ya, taib. Jadi sudah ya Ibu ya, ada 3 orang sudah, alhamdulillah. Dan mungkin supaya adil nanti pertemuan berikutnya sekiranya memang ada hadiah-hadiah lagi, kita akan berikan dulu kepada yang belum menjawab nih ya. Yang sudah menjawab mungkin kita keep dulu. Jadi di pertemuan berikutnya sekiranya ada hadiah lagi nanti kita berikan kepada peserta yang belum pernah menjawab. Baik, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini? Ini Ustadz, info nanti bagi yang tadi bisa menjawab bisa WA ke admin untuk Iya. transfer pulsanya. Baik, iya. Nanti bagi ibu-ibu yang tadi bisa menjawab 3 orang tadi ya, Ibu Melisa, Ibu Titik, dan dan Ummu Fakhita, silahkan nanti japri ke admin grup ya. Insya Allah nanti hadiahnya akan dikirim transfer pulsa insya Allah. Barakallahu fikun. Baik, ada lagi pertanyaan atau kita sudahi pertemuan malam ini? Baik, saya rasa tidak ada ya. Nah, baik, kita sudahi pertemuan malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pelajaran kedua ini sudah kita selesaikan dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran ketiga yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Ya, sebagai pendahuluan mukadimah sedikit saja kenapa di sini saya memilih untuk mengadakan pengajian tentang tafsir surat Al-Fatihah mengingat karena Al-Fatihah ini adalah umul kitab. Ya, jadi istilahnya ibunya dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga Al-Fatihah penting kita pelajari agar kita bisa mengetahui maknanya. Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang kita baca setiap hari. 17 rakaat kita baca. 17 kali setidaknya kita membaca surat ini. Dan bahkan dijadikan sebagai syurut sihhatis sholat. Dijadikan sebagai syarat sahnya sholat. Kalau orang tidak membaca Al-Fatihah, maka ketika sholat, maka dia tidak sah sholatnya. Oleh karenanya, karena saya melihat betapa pentingnya hal ini, maka saya memilih untuk kita adakan kelas pembahasan khusus tentang tafsir surat Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan juga ibu-ibu sekalian. Apa-apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang salah datang dari diri saya pribadi. Fa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih buat Pak Ustadz Abdillah Sahal dan ibu-ibu semua. Ini saya N ya. Assalamualaikum.